Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mengkaji, berhubung saat ini masih di dalam bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kami kutipkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sadaqallahul azim. Jadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, terdapat contoh yang wajib kita ikuti, yang wajib kita contoh. Berarti bila sudah ada contohnya, kita wajib mengikuti contohnya. Bagaimana apa yang dilakukan atau yang dipergelarkan oleh contohnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kemanusiaannya sudah kita contoh, seperti mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, syariat-syariat yang dilakukan oleh Nabi. Solat kita contoh seperti solatnya Kanjeng Nabi. Puasa kita contoh seperti puasanya Kanjeng Nabi. Zakat kita contoh seperti zakatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak cukup bila kita mencontoh hanya dohiriyahnya saja. Jadi wajib kita mencontoh secara keseluruhan.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam kepasrahan yang sempurna. Jadi Islam itu pasrahnya hati secara sempurna kepada Allah. Maka ketika Kanjeng Nabi membawa perintah syariat dari Allah, yakni perintah sholat, perintah ibadah-ibadah, maka wajib diawali dengan niat di dalam seluruh apa yang kita aktivitaskan, terutama di dalam syariat-syariat ibadah. Perlu diketahui untuk kita semua, jadi syariat itu bukan syariat ibadah-ibadah saja. Syariat di luar ibadah juga syariat. Kerja syariat, makan syariat, minum syariat, duduk syariat, berdiri syariat, mandi syariat, dan sebagainya. Memandang juga syariat, mendengar juga syariat, berkata juga syariat. Dan di seluruh syariat-syariat yang dikerjakan oleh kita wajib didahului atau diawali dengan niat. Tanpa niat maka terputuslah syariat-syariat itu. Tanpa niat maka hancur leburlah syariat-syariat itu di sisi Allah. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus membawa syariatullah oleh Allah, tentu wajib didahului dengan niat. Contoh ketika sholat, aku niat sholat lillahi ta'ala, simpelnya begitu. Aku niat ibadah lillahi ta'ala. Aku niat mandi lillahi ta'ala. Aku niat duduk lillahi ta'ala. Aku niat berdiri lillahi ta'ala. Aku niat bekerja lillahi ta'ala. Aku niat tidur lillahi ta'ala. Seluruhnya wajib didahului dengan niat. Dan di ujung kalimat niat ada passwordnya, ada kata kuncinya, ada pintunya, agar kita bisa mi'raj kepada Allah, agar kita bisa menghadap kepada Allah, agar kita bisa bertemu dengan Allah di seluruh syariat-syariat yang berlaku. Jadi tanpa niat maka kita tak akan bisa bertemu dengan Allah. Jadi tanamkanlah niat, yang mana di ujung niatan ada pintu lillahi ta'ala. Itulah niat yang benar. Namun selama ini realita yang terjadi atas diri kita, ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang beraktivitas apapun, meskipun kelihatannya didahului dengan sebuah niat, akan tetapi selama ini kita ogah, kita tidak mau, kita tidak bisa
kembali kepada Allah. Kita tidak bisa membuka pintu alam lillahi ta'ala. Akan tetapi yang teraplikasi di dalam hati kita di seluruh solat-solat yang kita kerjakan, di seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan, di seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sejak akil baligh tiba hingga setua ini, semuanya jatuh di dalam belenggu, jatuh di dalam lembah neraka. Jadi selama ini kita selalu jatuh dan jatuh ke lembah pengakuan diri kitalah yang jadi Tuhan daripada Allah. Selama ini kita terjebak, jatuh melewati Siratal Mustaqim, jatuh ke lembah neraka, yakni jatuh kepada li nafsi di seluruh solat dan ibadah kita, di seluruh aktivitas yang telah kita kerjakan selama ini. Kita tidak bisa pulang kepada Allah. Kita tidak bisa membuka pintu lillahi ta'ala. Karena apa? Karena di dalam hati kita belum ada imannya. Karena iman yang selama ini kita yakini hanyalah iman-imanan. Iman yang selama ini kita akui sebagai iman kita masih iman bohong-bohongan. Karena selama ini kita tidak pernah mencontoh apa yang ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mencontoh uswatun hasanah yang dicontohkan oleh hati Nabi. Karena selama ini kita hanya mentuhankan dohir-dohir kita saja. Kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri. Sehingga kiblat kita, perpandangan kita hanyalah berpandangan kepada yang dohir-dohir saja, yakni memandang, mencontoh kisah-kisah apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi Muhammad secara dohiriyah saja. Solatnya solat yang dohir, zakatnya zakat yang dohir, puasanya puasa yang dohir. Akan tetapi hati kita selama ini belum beriman kepada Allah. Mana mungkin kita bisa khusyuk di dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di dalam solat-solat yang kita lakukan selama ini? Karena tak ada iman di hati, maka tak akan pernah bisa khusyuk. Karena selama ini kita masih berada di dalam an-nar bersama iblis dan syaitan. Jadi kita tak akan pernah bisa mencontoh hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita belum beriman kepada Allah.
Selama ini iman yang kita kajikan hanya percaya doang. Hanya yakinan doang. Tapi di dada kita, tapi di dalam hati kita tidak meyakininya. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan selama ini masih diri kita sendiri. Maka Allahnya gaib, Allahnya tiada. Bagaimana mungkin kita beriman kepada Allah sementara Allah itu gaib bagimu? Sementara di dalam tatanan ilmu tauhid, ilmu keimanan, di situ di dalam sifat 20-nya Allah, yang pertama Allah itu bersifat wujud. Allah itu bersifat nyata. Allah itu bersifat ada. Jadi logikanya begini. Apakah mungkin makhluk lebih wujud daripada Sang Khalik? Apakah mungkin ciptaan lebih unggul, ciptaan lebih wujud daripada yang menciptakan? Selama ini di hati kita kan begitu. Seolah-olah kitalah yang lebih wujud daripada Allah. Seolah-olah di dalam hati kita selama ini kita lebih nyata daripada Allah. Seolah-olah di dalam hati kita selama ini kita lebih kuasa daripada Allah. Seolah-olah di dalam hati kita selama ini kita lebih tahu atas kepengurusan diri kita sendiri daripada Allah. Karena Allah selama ini Anda gaibkan, maka yang wujud adalah diri Anda sendiri. Nah, yang wujud itulah selama ini yang jadi Tuhan di hati kita. Bukan Allah yang wujud, tapi makhluknya lah yang wujud di hati kita. Bila iman dan akidah kita seperti itu, apakah begitu yang dicontohkan uswatun hasanah yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati Kanjeng Nabi seperti hati kita yang selalu mensekutukan Allah di segenap apa yang kita lakukan? Tidaklah mungkin para nabi, para rasul, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensekutukan Allah di hatinya. Ini realitas sobat, yang selama ini kita aplikasikan di dalam dada kita kan seperti itu. Kelihatannya seolah-olah kita rajin ibadah. Seolah-olah kita kelihatannya rajin sholat. Kelihatannya selama ini kita rajin berpuasa sunnah. Seolah-olah kita selama ini rajin sholat duha. Seolah-olah kita selama ini rajin sholat tahajud. Seolah-olah selama ini kita rajin sholat tasbih. Hanya seolah-olah saja. Akan tetapi yang jadi Tuhan di dalamnya bukan Allah, tapi diri kitalah, tapi hawa nafsu kitalah yang selama ini menjadi
Tuhan atas seluruh solat-solat yang kita lakukan. Hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini menjadi Tuhan atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini menjadi Tuhan atas tahajud, atas sholat duha, atas zikiran kita, atas aktivitas kita selama ini di hati kita. Logikanya, bila kita disebut sebagai makhluk yang bertuhan, apa buktinya? Wong selama ini kita tak bertuhan di hati kita. Itulah realitanya, sobat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.